Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Yang kali ini kita bakal melanjutkan cerita kita, yaitu Unexpected Love by Hinata dan Sasuke. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu yang merah. Tekan tombol like-nya kalau misalnya suka dengan videonya dan suka dengan ceritanya. Di dislike ya kalau misalnya tidak suka, tidak masalah. Jangan lupa di share, barangkali ada kawan-kawannya yang pengen dengar cerita-cerita seru yang keluar dari jalur anime Naruto itu. Oke, langsung saja. Ini yang chapter yang ketujuh yang berjudul Fix You. Kedua kelopak mata sang gadis itu kini terbuka dengan perlahan. Bola mata lavendernya menelusuri lingkungannya di sekelilingnya. Are, apa yang terjadi? 10 menit lalu, suara bariton itu terdengar. Semula yang jauh, kini mulai mendekat. Kau pingsan selama 10 menit. Hinata ingat sekarang, dia pingsan. Karena Sasuke. Buru-buru Hinata menggelengkan kepalanya dengan wajah yang mulai memerah. Dia tidak mau mempermalukan dirinya lagi dengan pingsan untuk yang kedua kalinya. Maafkan aku, Sasuke-kun. Hinata bangkit dari posisi berbaringnya, menundukkan kepalanya malu. Ciri khas Sasuke keluar. Gadis di depannya itu sangat manis. Pingsan dengan wajah memerah begitu, Sasuke tidak tahan untuk tidak menatapnya. Hinata ragu, apa Sasuke marah? Dia tidak mengerti, walaupun sudah sepenuhnya tahu bahwa Sasuke berkepribadian dingin dan mempunyai benar-benar sedikit kepedulian terhadap temannya. Sasuke bisa saja meninggalkannya di sini sendirian. Tapi pemuda itu malah diam di sini sampai Hinata bangun. Apa mungkin karena aku hanya pingsan sebentar? Hinata, semua hal yang Hinata pikirkan hilang dalam sekejap. Sudah larut, kata Sasuke. Aku antar kau pulang. Mengantarku pulang? Kau tidak perlu melakukannya, Sasuke-kun. Aku bisa pulang sendiri. Aku memaksa. Sasuke tahu Hinata bukanlah kunoichi yang lemah. Hinata adalah salah satu kunoichi yang ia anggap kuat. Walaupun begitu, ia menolak membiarkan Hinata pulang sendiri. Selain berbahaya, dan siapa yang tahu kalau Hinata akan pingsan lagi. Bukankah itu adalah suatu kesempatan yang bagus agar Sasuke bisa lebih dekat dengan gadis bermata lavender itu? Sebelum Hinata bisa bereaksi, Sasuke sudah melangkahkan kakinya berjalan mendahului Hinata. Gadis bermarga Hyuga itu sendiri langsung mengikuti sang pemuda dengan sedikit terburu-buru. Rasa tidak enak muncul di hati. Ia merasa sudah sangat merepotkan Sasuke. Mungkin Sasuke khawatir padanya, mengingat ia baru saja jatuh pingsan tanpa sebab akibat yang jelas. Sasuke-kun, aku tidak ingin merepotkanmu. Tidak sama sekali merepotkanku. Tetapi aku sudah tidak apa-apa dan aku Hinata. Sasuke berbalik dengan tiba-tiba membuat Hinata yang berjalan terburu-buru itu menabrak dada bidangnya. Sang Hawa tak bisa berkata. Lidahnya keluh, jantungnya berdegup terlalu kencang, wajahnya mulai memanas lagi, sedangkan sang Ada menundukkan kepalanya. Jemari miliknya menggapai dagu Hinata, mendongakkan sang wajah Hawa dengan pelan. Kedua mata mereka kembali bertemu. Kau dengar apa yang aku katakan, bukan? Suara Sasuke terdengar sedikit parau di telinga sang gadis. Anggukan kepala ia berikan sebagai jawaban. Dan respon yang ia dapatkan adalah Sasuke yang malah mendekatkan wajahnya sembari memiringkan kepalanya terlalu dekat. Hinata bisa pingsan lagi kalau begini. Kalau begitu diamlah. Hanya itu yang dikatakan Sasuke sebelum ia menarik tangannya dan berbalik, kembali melanjutkan perjalanan. Sementara Hinata masih tidak bergeming. Dengan wajah semerah tomat ia berdiri di sana. Otaknya masih memproses semuanya. Menyadari Hinata yang tidak berjalan mengikutinya, Sasuke lagi-lagi berhenti dan berbalik. Ia menghela napasnya
kala melihat sang gadis yang masih tak bergeming. Melihat wajahnya yang memerah seperti itu, dia akui Hinata terlihat sangat manis. Ujung bibir sang pemuda tertarik membentuk sebuah senyum kecil. Ia kembali mendekati Hinata dan kali ini ia tarik tangannya dengan lembut. Jangan diam saja, hari sudah mulai larut. Dan Sasuke berjalan, tangannya menggenggam tangan mungil Hinata. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ini, Hinata bisa merasakan kehangatan yang menyebar ke seluruh dadanya. Tak hanya dari tangannya yang kini digenggam sang pemuda, lavender indah miliknya terpaku pada punggung Sasuke. Tatapannya melembut dan kini ia bisa merasakan bibirnya yang membentuk sebuah senyuman. Bagaimana bisa seseorang selain Naruto membuatnya seperti ini? Hinata bahkan belum bisa move on dari si pemuda berambut pirang itu. Dan di sini Sasuke membuatnya kembali merasa utuh. Hinata merasa diinginkan, apalagi dengan tingkah Sasuke terhadapnya. Ia mulai berpikir kalau Sasuke mempercayai Hinata. Tak semua orang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini dari Sasuke, bahkan tidak Sakura. Lalu kenapa pada dirinya? Hanya ada kesunyian yang menemani keduanya. Tak satu pun dari mereka membuka mulut. Keduanya tidak memprotes. Toh kesunyian yang mereka rasakan tidak canggung, malah bisa dibilang menenangkan. Sasuke pada akhirnya menyadari komplek klan Hyuga berada tak jauh dari tempat mereka sekarang. Dan ia menghentikan langkah kakinya. Hinata yang bingung juga melakukan hal yang sama. Kau masih menyukai si Dobe? Hinata sontak mendongak. Terlihat jelas kalau ia terkejut mendengar pernyataan acak yang dilontarkan Sasuke. Sasuke berbalik menghadap Hinata. Jangan bilang kau masih mengharapkannya. Dan Hinata tak bisa berkata. Ia mengalihkan pandangannya dengan raut wajah yang terlihat sedih dan Sasuke tahu. Itu tandanya Hinata memang masih mengharapkan Naruto. Bodoh. Ya, dan itu juga membuatnya kesal. Berhenti berharap padanya. Itu tidak mudah, Sasuke-kun. Siapa yang bilang? Aku sudah menyukainya semenjak. Berpalinglah darinya. Kau juga harus sadar, masih ada orang lain yang peduli padamu. Aku sudah mencoba. Aku akan membantumu, Hinata. Bingung. Hinata kembali menatap mata tajam Sasuke. Kau akan tahu, denganku melupakan Naruto akan lebih mudah. Apa maksudnya? Hinata tidak mengerti. Dengan Sasuke? Aku tidak mengerti. Nanti kau akan mengetahuinya. Sasuke bergumam pelan, namun Hinata masih bisa mendengarnya dengan jelas. Kalau begitu, sampai di sini saja. Kudengar ayahmu tidak begitu suka melihat putrinya bersama dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuannya. Terima kasih sudah mengantarku, Sasuke-kun. Selamat malam, Hinata. Hinata bisa merasakan bibir sang Adam yang menempel sekilas pada pipinya sebelum pada akhirnya Sasuke pergi. Biarkan aku mengisi kekosongan di hatimu, dan sebaliknya kau akan mengisi kekosongan di hatiku. Aku akan membuatmu melupakannya. Aku janji, Hinata. Oke, mungkin sampai segitu cerita kita hari ini. Chapter ke-7 dari Unexpected Love. Kalau misalnya suka dengan ceritanya, jangan lupa di like. Kalau tidak suka di dislike-nya, tidak masalah. Tekan tombol subscribe-nya, oke? See you in next video. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.